Kenapa dunia masih membahas patung yang cuma berdiri selama 54 tahun? Lebih dari 2000 tahun lalu, apa yang bikin konstruksi kuno berkesan ini begitu unik hingga kita masih mendiskusikannya? Aku bicara tentang Colossus di Rhodos. Tentu saja, patung ini dianggap salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno bersama piramida besar Giza atau Taman Gantung Babilonia. Ada banyak misteri yang menyelimuti patung kuno ini, tapi yuk kita lihat sebagian faktanya dulu. Yang kita tahu pasti adalah penduduk lokal Rhodos memulai proyek masif ini begitu pengepungan bangsa Makedonia atas pulau mereka berakhir. Dengan kata lain, ini adalah cara mereka memberi penghormatan kepada para dewa untuk kemenangan mereka. Dengan memakai banyak material yang ditinggalkan bangsa Makedonia, mereka mulai membangun Colossus yang diperkirakan butuh waktu sekitar 12 tahun. Kebanyakan deskripsi kontemporer tentang patung itu setuju bahwa patung ini berdiri setinggi kira-kira 32 meter. Sebagai pembanding, itu sekitar seukuran patung Liberty hari ini, yang tingginya 46 meter. Kelihatannya mungkin nggak terlalu tinggi. Maksudku, patung Liberty sekarang ini ada di peringkat ke-52 sebagai patung tertinggi di dunia. Yang paling tinggi adalah patung persatuan di India yang berdiri dengan bangga setinggi 182 meter. Tapi bagi zaman kuno, itu capaian yang cukup bagus. Tapi apakah hubungan antara Colossus di Rhodos dengan patung Liberty cuma ketinggian yang mirip? Nggak juga. Kita tahu pasti bahwa orang juga menyebut Lady Liberty sebagai Colossus modern, karena kedua patung itu dibangun sebagai simbol pembebasan. Bahkan ada sebuah lempengan yang ditaruh di dalam tumpuan patung New York itu yang berisi bait pertama soneta, yang artinya Colossus baru tidak seperti raksasa kuningan Yunani yang tersohor. Untuk membangun patung Colossus masif ini, mereka jelas butuh banyak perunggu. Beberapa catatan kuno bahkan menyatakan patung ini butuh 12 hingga 13 ton perunggu. Bahkan bagi zaman modern, ini jumlah yang banyak, tapi saat itu mereka menyebut ini operasi yang melibatkan industri perunggu di seluruh dunia. Orang yang ditugaskan untuk mewujudkan patung itu adalah Chares dari Lindos, pemahat lokal Yunani. Seluruh konstruksi dibangun sejak tahun 294 sampai 282 sebelum Masehi. Tapi sayang, Chares nggak pernah bisa melihat hasil akhirnya. Kita nggak tahu pasti kenapa itu terjadi, tapi beberapa catatan mengklaim pembangunan Colossus di Rhodos menyebabkan kebangkrutan total kepadanya karena dia gagal memperkirakan biaya patung masif itu. Tapi aku nggak menyalahkan dia. Belum ada seorang pun yang pernah membangun sesuatu yang sebesar itu sebelumnya. Tapi kita masih belum tahu pasti bagaimana cara membangun patung sebesar ini di masa itu. Mereka nggak punya sedikit pun alat kayak punya kita sekarang, kayak eskavator atau lift. Beberapa catatan kuno mengatakan mereka harus menciptakan metode baru untuk membangunnya. Ini semua dilakukan di lokasi, disatukan keping demi keping. Diduga mereka membagi patung jadi banyak bagian yang berbeda. Dan yang pertama dibangun adalah kakinya. Begitu tiap bagian jadi, gundukan tanah besar ditaruh di sekitarnya agar mereka bisa mengerjakan bagian atasnya. Tapi catatan ini dibuat lebih dari 100 tahun setelah Colossus selesai. Jadi kita nggak tahu pasti tentang akurasi informasi ini. Dalam 12 tahun itu, penduduk lokal Yunani bekerja tanpa henti untuk membangun Colossus di Rhodos. Mereka memulai dari dasar marmer putih yang mereka taruh di kaki patung. Lalu mereka melanjutkan dengan semacam rangka besi, di mana mereka menempelkan lempengan perunggu. Tapi kenapa mereka memilih perunggu? Itu lebih karena alasan praktis, karena perunggu lebih kuat dari besi dan juga tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim. Apalagi jika dipikir-pikir, patung ini berlokasi sangat dekat dengan laut hingga udara di sekitarnya sangat asin. Karena itu, mereka harus membuatnya dari bahan yang cukup kuat. Dan gimana dengan lokasinya? Nah, itu juga hal yang sudah lama diperdebatkan. Awalnya para peneliti percaya kalau patung ini berdiri dengan satu kaki di tiap sisi pelabuhan Mandraki, salah satu dari banyak kota di Rhodos. Pada dasarnya, patung berdiri mengangkang di pintu masuk pelabuhan itu. Meski kedengarannya mengesankan, kemungkinannya bukan begitu sebenarnya.
Pertama, itu berarti pelabuhan harus ditutup selama pembangunan, yang kayaknya nggak cocok dengan semua catatan lain. Selain itu, setelah patung itu runtuh, kemungkinan akan memblokir seluruh pelabuhan, yang sekali lagi tidak disebutkan di catatan manapun. Penggambaran terbaru menyebutkan bahwa kemungkinan patung ini berdiri entah di sisi timur pelabuhan Mandraki atau mungkin lebih jauh ke daratan. Jadi, apa yang terjadi kepada struktur mengesankan ini? Apakah benar-benar nggak ada lagi yang tersisa sampai hari ini? Dan kenapa patung ini cuma bertahan 54 tahun? Padahal, untuk membangunnya butuh waktu begitu lama. Dan keberadaannya sangat penting bagi penduduk lokal. Begini, meskipun sangat dikagumi dan dihargai oleh bangsa Yunani, sebuah gempa bumi merenggut Colossus di Rodos dari mereka. Konon, karena pergerakan tanah di bawahnya, patung itu patah di bagian lututnya dan roboh ke tanah. Bagaimanapun, patung ini masih terus dikagumi selama berabad-abad. Warga Rodos menolak membangunnya lagi karena menganggap kejadian ini sebagai pertanda dan tidak berani campur tangan dengan takdir. Sampai pertengahan abad ke-7, mereka telah mengambil seluruh sisa patung itu. Menurut legenda, dibutuhkan 900 ekor unta untuk mengangkut semua perunggu dari lokasi. Dan gimana dengan tampilan patung itu? Ini juga satu aspek yang masih diselimuti misteri. Meskipun ini simbol kebanggaan lokal dalam mempertahankan kemerdekaan, mereka tidak memakai gambar patung ini di koin manapun yang dibuat, meskipun itu sudah jadi kebiasaan. Tapi, sebagian sejarawan berpikir bahwa Colossus mirip gambar-gambar lain karakter mitologi yang sama, yaitu sosok lelaki dengan sinar matahari muncul dari kepalanya. Posisi kedua tangannya juga masih diperdebatkan. Sebagian bilang kemungkinan dia memegang obor. Kita juga nggak tahu apakah kedua tangannya mengarah ke bawah atau lengan kanannya diangkat, seperti representasi yang sama dalam mitologi Yunani. Patung yang asli memang sudah nggak ada untuk kita kagumi lagi, tapi ada beberapa rencana di luar sana untuk membangunnya lagi. Sekelompok arsitek Eropa bermaksud membangun versi abad ke-21 patung kuno itu. Bangunan ini direncanakan akan berdiri setinggi 152 meter. Patung ini akan berfungsi sebagai pusat budaya dan mercusuar. Untuk memastikan patung itu nggak mengalami nasib yang sama dengan pendahulunya, para desainer bermaksud memakai banyak teknologi yang tersedia hari ini. Pertama, mereka berencana menutup seluruh eksterior Colossus modern dengan panel surya. Dengan begitu, bangunan raksasa itu punya cukup pasokan listrik. Mereka juga bermaksud memakai sumber daya modern untuk memastikan gempa bumi dan kekuatan angin nggak akan mempengaruhi struktur masif itu lagi. Untuk itu, mereka berencana akan membangun patung sebagai sebuah struktur berkaki tiga yang terdiri dari kedua kaki patung serta satu tiang penyangga yang dibangun dari selempang yang menutupi lengan patung hingga menyentuh tanah. Mereka juga berencana membangun penopang baja berat di sekitar dasar untuk menyeimbangkan. Mereka bahkan berpikir tentang sistem suspensi yang memungkinkan patung bergoyang-goyang sehingga lebih lentur dan tahan dalam semua kondisi cuaca. Tapi biaya proyek ini cukup tinggi, diperkirakan sekitar 4,2 triliun rupiah. Para pendukung Colossus modern merasa optimis karena merasa yakin mereka akan bisa mengumpulkan dana yang jumlahnya mengesankan itu melalui penggalangan dana dan investasi pribadi.